Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama menurut alim ulama, puja marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaian salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'ut tabi'ahum, suhada salihin, ulama wal amilin yang terakhir merupakan hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya sekalipun untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Ketika kita punya masalah, curahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah, sekecil apapun masalah tersebut, maka curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jikalau kita mencurahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu hal yang terbaik buat kita. Berbeda halnya jikalau kita curhat kepada para manusia. Berbeda halnya jikalau kita curhat kepada sama manusia. Manusia itu pasti bakal memberikan kesan kepada kita menurut pandangannya masing-masing. Tapi berbeda dengan Allah. Ketika kita bercurhat kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu jalan yang terbaik buat kita. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat diri kita. Ketika kita memiliki masalah, maka pikirkan dalam pikiran kita, yaitu adalah sifat optimis. Ketika kita bersifat optimis, maka suatu masalah akan dijadikan suatu loncatan buat diri kita, akan menjadikan suatu timpaan buat kita. Bahkan dengan masalah, kita bisa meng-up kembali diri kita menjadi suatu insan yang terbaik. Tapi beda halnya dengan orang-orang yang berpikir pesimis. Orang-orang yang berpikir pesimis, mereka menganggap suatu masalah itu adalah suatu bencana buruk. Bahkan mereka berprasangka bahwasanya dengan bencana ini mereka bakal terus terikat dengan masalah tersebut. Mereka akan tetap di situ stuck, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua buat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sungguhnya masalah itu diciptakan oleh siapa? Kita curhatkan kepada pemilik masalah tersebut. Kita curhatkan semua masalah kita kepada pencipta masalah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pesan yang akan saya sampaikan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita punya masalah, maka wudhu terlebih dahulu. Wudhu, cuci dulu muka kita. Wudhu, bersihkan semua. Wudhu, bersihkan semua anggota kita, anggota badan kita. Karena sesungguhnya wudhu bisa meredamkan pikiran, bisa meredamkan hati, dan juga bisa memfreshkan kembali tubuh kita. Yang kedua, setelah kita bersih, maka sholatlah. Sholat 2 rakaat saja. Supaya apa? Kita curhatkan semuanya kepada Allah. Kita curhatkan semuanya kepada Allah. Apa yang kita rasakan, semuanya keluarkan. Keluh kisah kita, curhatkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah akan mendengarkan curhatan bagi semua hamba-hambanya. Dan jangan lupa, di dalam sholat tersebut adalah tempat atau waktu yang sangat pas buat kita curhat kepada Allah. Di sujud terakhir, tangiskan kepada Allah. Tangis. Jadi kepada Allah, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Maka Allah bakal berfirman, ya, ada apa hambaku? Aku ada di sini. Tunjukkan kita kembali kepada Allah. Sesungguhnya masalah tersebut datang dari Allah supaya menguji kita. Allah rindu kepada kita. Allah rindu akan rintihan kita. Allah rindu akan jeritan kita. Allah rindu akan tangisan kita. Dan bahkan Allah rindu untuk berdekat dengan kita. Yang ketiga adalah buka Al-Quran. Setelah kita sholat, maka bukalah Al-Quran. Bukalah Al-Quran dan lihat. Ayat yang pertama kali kita lihat, itulah jawabannya. Yang keempat, renungkan ayat tersebut. Renungkan isi kandungannya. Apa inti di dalam ayat tersebut. Yang kelimanya adalah action. Setelah kita meneliti, setelah kita
merenungkan isi Al-Quran tersebut, kita action, kita bergerak untuk menghadapi masa tersebut. Beranikan diri untuk mengambil resiko, beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini, saya mengajak kepada para teman-teman untuk curhat kepada Allah. Apapun keluh kesah kita, apapun masalah kita, curhatkan kepada Allah. Karena sungguhnya Allah sebaik-baiknya tempat curhat kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Oleh karena itu, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.